Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya pada kita semua, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa, sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikutnya. Hadirin rahimakumullah, syarat diterimanya ibadah adalah rasa ikhlas, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyraktu la yahbatanna amalaka wa la takunna minal khasirin. Artinya, sungguh benar-benar telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang para nabi sebelummu. Sungguh, jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan gugurlah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surah Az-Zumar ayat 65. Dengan ikhlas, kita tidak akan tersesat ke jalan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan yang menjadi orang yang ria atau sombong, karena sombong itu merupakan sifatnya setan. Seseorang yang ikhlas ibarat orang yang sedang membersihkan beras dari kerikil-kerikil dan batu-batu kecil di sekitar beras. Maka beras yang dimasak menjadi nikmat dimakan. Tetapi jika beras itu masih kotor, ketika nasi dikunyah akan tergigit kerikil dan batu kecil. Demikianlah keikhlasan menyebabkan beramal menjadi nikmat, tidak membuat lelah, dan segala pengorbanan tidak terasa berat. Sebaliknya, amal yang dilakukan dengan ria akan menyebabkan amal tidak nikmat. Pelakunya akan mudah menyerah dan selalu kecewa. Tetapi banyak dari kita yang beribadah tidak berlandaskan rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan dengan sikap ria atau sombong supaya mendapat pujian dari orang lain. Hal inilah yang dapat menyebabkan ibadah kita tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ikhlaslah dalam beragama, cukup bagimu amal yang sedikit." Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali dilakukan dengan ikhlas dan mengharap ridhonya." Imam Syafi'i pernah memberi nasihat kepada seorang temannya, "Wahai Abu Musa, jika engkau berijtihad dengan sebenar-benarnya kesungguhan untuk membuat seluruh manusia ridho atau suka, maka itu tidak akan terjadi. Jika demikian, maka ikhlaskan amalmu dan niatmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Karena itu, tidak heran jika Ibnul Qayyim memberi perumpamaan seperti ini. Amal tanpa keikhlasan seperti musafir yang mengisi kantong dengan kerikil pasir. Memberatkannya, tapi tidak bermanfaat. Dalam kesempatan lain, ia juga berkata, "Jika ilmu bermanfaat tanpa amal, maka tidak mungkin Allah mencela para pendeta ahli kitab. Jika ilmu bermanfaat tanpa keikhlasan, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang munafik." Dari beberapa contoh hadis di atas menunjukkan bahwa ikhlas itu memang sangat penting bagi umat muslim dalam melaksanakan ibadah. Karena tanpa rasa ikhlas dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kita tidak akan diterima olehnya. Lalu, bagaimana cara agar bisa beribadah dengan ikhlas? Cara agar kita dapat mencapai rasa ikhlas adalah dengan mengosongkan pikiran di saat kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya perlu memikirkan Allah, sholat untuk Allah, zikir untuk Allah, semua amal yang kita lakukan hanya untuk Allah. Lupakan semua urusan duniawi, kita hanya tertuju pada Allah.
Jangan munculkan rasa ria atau sombong di dalam diri kita, karena kita tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasakanlah Allah berada di hadapan kita dan sedang menyaksikan kita. Insya Allah dengan cara di atas, Anda dapat mencapai ikhlas dan jangan lupa untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat beribadah secara ikhlas untuknya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.